Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM Q1A1190076, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, sebelumnya, apa sih pengolahan bahan pangan itu? Pengolahan bahan pangan adalah kumpulan metode atau teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan, di rumah ataupun di industri pengolahan makanan. Selanjutnya masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, beras. Beras adalah butir padi yang telah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Beras merupakan bahan makanan di Indonesia yang digunakan menjadi makanan pokok berupa nasi. Adapun jenis beras yaitu beras ketan putih, beras ketan hitam, dan beras merah. Yang kedua, ada materi jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-50 hari. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Manfaat jagung sendiri yaitu buah jagung mudah dimanfaatkan untuk bahan makanan. Batang dan daun pasca panen dimanfaatkan untuk pakan ternak. Biji jagung tua digunakan sebagai pengganti nasi. Dapat pula dibuat menjadi tepung maizena, bihun, biskuit, dan lain sebagainya. Batang dan daun tua pasca panen dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman. Batang dan daun kering pula dapat juga dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Materi ketiga, gandum. Gandum adalah sekelompok tanaman sereli, dari suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum bisa digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Pada umumnya, biji gandum berbentuk oval dengan panjang 6-8 mm dan diameter 2-3 mm. Seperti jenis serelia lainnya, gandum memiliki tekstur yang keras. Manfaat gandum bagi kesehatan tubuh. 1. Mengonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Mengonsumsi gandum bisa memanfaatkan untuk menyembuhkan sembelit. Senyawa sitokimia pada gandum bisa bermanfaat untuk mengurangi resiko terkena kanker. Dan manfaat yang terakhir, mengonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kolesterol dalam tubuh. Materi terakhir yaitu sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama dibanding dengan tanaman lain. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Adapun manfaat sorghum yaitu biji sorghum dibuat tepung atau langsung ditanam setelah dikupas. Batang sorghum yang masih muda bisa digunakan untuk membuat sirup karena rasanya manis. Akar sorghum dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat jamu. Bunga sorghum yang kering dapat digunakan sebagai hiasan. Dan daun sorghum dapat digunakan untuk pakan ternak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.